Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa peserta didik kelas 10 SMA? Semoga tetap sehat, tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh. Di video ini merupakan lanjutan dari dua video sebelumnya, sekaligus poin terakhir atau pembahasan terakhir tentang materi pembelajaran kita, yaitu pameran karya seni rupa. Seperti apa pembahasannya? Kita langsung saja ke materi. Setelah organisasi kerja atau kepanitiaan terbentuk dan masing-masing seksi telah mengetahui tanggung jawab dan tugasnya masing-masing, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pameran karya seni rupa itu sendiri. Berikut adalah tahapan pelaksanaan pameran. Yang pertama, persiapan pelaksanaan pameran seni rupa yang terdiri dari A. Mengumpulkan hasil karya. Karya seni rupa yang akan dipamerkan biasanya diseleksi oleh seorang kurator untuk memilih dan mengkategorikan jenis karya, apakah dia 2 dimensi atau 3 dimensi, dan sebagainya. B. Menyiapkan kelengkapan pameran. Yang dimaksud dengan kelengkapan pameran adalah sebagai berikut: meja untuk menempatkan seni rupa terapan, pedestal atau pustek untuk menempatkan karya seni patung, sketsel untuk menempatkan karya seni lukis atau grafis, kemudian meja untuk menempatkan buku tamu, buku saran, katalog, dan label untuk memberi identitas karya, lighting atau lampu spot untuk menerangi karya, spanduk atau baliho untuk publikasi pameran, kemudian tali senar dan paku untuk menggantungkan lukisan atau gambar, kemudian perangkat musik atau backsound untuk mendukung suasana pameran, kemudian katalog yang berisi identitas seniman dan karya serta kuratorial penyelenggara pameran. Yang terakhir, papan untuk menempatkan kertas yang berisi kesan dan pesan dari pengunjung pameran. C. Menyiapkan tempat pameran. Sebuah pameran dapat dilaksanakan di dalam atau di luar ruangan. Mana yang dipilih tentu sangat tergantung dari ketersediaan fasilitas, kondisi keuangan, dan lamanya masa persiapan. Jika di sekolah tidak tersedia ruangan yang cukup luas atau tidak tersedia cukup dana untuk menyewa gedung, maka pameran dapat dilaksanakan di halaman sekolah. Apapun pilihannya, faktor utama yang perlu diperhatikan dalam menentukan tempat pameran adalah faktor keamanan, kenyamanan, dan kelancaran. Tempat pameran tersebut juga harus menyiapkan kelancaran terhadap seluruh aktivitas pameran. Pengunjung tidak saling tabrak dan desak-desakan karena ada pengaturan pada pintu masuk dan pintu keluar. D. Penataan karya pameran. Karya-karya yang ditempatkan sedemikian rupa dengan efek penerangan yang baik akan menciptakan suasana agung dan bernilai tinggi. Penataan karya yang dipamerkan dilakukan atas dasar pertimbangan berdasarkan jenis, ukuran, warna, tinggi rendah pemasangannya. Di antaranya itu sebagai berikut. 1. Karya dengan komposisi warna yang kuat tidak ditempatkan di dekat karya dengan komposisi warna yang lemah, melainkan ditempatkan di dekat karya dengan komposisi warna yang sama kuat agar tampak selaras. 2. Karya dengan komposisi warna yang kurang diletakkan di tempat yang memiliki sinar yang lebih banyak untuk memperkuat warna yang ada. 3. Pemberian cahaya lampu jangan sampai dapat menyilaukan mata atau mengganggu pandangan orang yang melihatnya. 4. Pemasangan karya hendaknya sejajar dengan pandangan mata, tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, agar para pengunjung dapat menikmati karya dengan nyaman. 5. Pemasangan karya yang lebih tinggi dari rata-rata tubuh pengunjung harus dibuat condong ke bawah sehingga mudah dinikmati. 6. Letakkan karya 3 dimensi pada tempat yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, misalnya di bagian tengah ruangan. 7. Pengelompokan karya harus memperhatikan ukuran lukisan dan jenis atau tema karya. E. Penataan ruang pamer. Selain memperlancar dan memberikan kenyamanan kepada para pengunjung, penataan ruang pameran yang baik juga berfungsi memberikan efek keindahan pada karya-karya yang dipamerkan. Untuk sekolah yang sudah memiliki ruang pameran, mungkin tidak perlu menggunakan sketsel atau papan panel.
Nah, bagi sekolah yang tidak memiliki ruang pameran dapat menggunakan ruang kelas atau ruang lain dengan dipasang papan sketsa. Papan sketsa sebagai tempat lukisan ini dapat ditempatkan di tepi ruangan atau di tengah ruangan dengan pengaturan tertentu. Untuk pedestal sebagai tempat karya patung dapat diletakkan di tengah ruangan atau di sudut-sudut ruangan. Poin kedua itu pelaksanaan pameran. Pada hari pelaksanaan, acara pameran umumnya terdiri dari upacara pembukaan pameran, pelaksanaan pameran, dan penutupan pameran. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika pengunjung mengunjungi ruang pamer, diantaranya adalah sebagai berikut. A. Pengunjung diupayakan untuk mengisi buku tamu terlebih dahulu. B. Pengunjung diberi katalog pada saat masuk. C. Panitia mengamati dan mengecek suasana ruangan seperti kondisi pencahayaan dan keutuhan karya yang dipamerkan. D. Para pengunjung pameran akan dipandu dalam menikmati materi pameran. Maka peran seksi stand atau penjaga stand sebagai pemandu pameran perlu bekerja secara profesional untuk memberikan arahan dan penjelasan kepada para pengunjung. Yaitu para pengunjung pameran dipersilahkan untuk mengisi buku atau kertas kesan dan pesan yang telah disediakan. Hal ini sangat berguna untuk menilai tanggapan pengunjung terhadap proses pelaksanaan pameran dan karya yang dipamerkan. 3. Atau yang terakhir, evaluasi pelaksanaan pameran. Setelah kegiatan pameran berakhir, hal penting yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi pelaksanaan pameran. Evaluasi kegiatan dapat dilakukan terhadap komponen-komponen penyelenggara pameran, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, penempatan orang dalam kepanitiaan, koordinasi penganggaran, hingga ke pelaksana kegiatan. Contohnya, sejauh mana keberhasilan pengorganisasian, apa yang menjadi hambatan, dan apa yang menjadi keberhasilan. Di sini kita menilai tingkat kerjasama dan koordinasi yang telah dijalankan. Seksi-seksi dalam kepanitiaan dapat dimintai penjelasan atau pengalaman mereka dalam melaksanakan tugasnya. Dalam evaluasi ini, hambatan, kesulitan yang dihadapi serta keberhasilan yang diperoleh hendaknya disampaikan secara terbuka. Dengan demikian, dapat dievaluasi dan dijadikan pengalaman yang berharga sehingga pelaksanaan pameran yang akan datang dapat berlangsung dengan baik. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.